Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisa Mujadila dari kelas 11 TKJ. Saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi administrasi sistem jaringan. Disebut apa seseorang yang bertugas menangani administrasi sistem jaringan, dan jelaskan pengertian secara singkat tentang sistem operasi jaringan, DHCP server, DNS server, remote server, FTP server, dan mail server. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama ada definisi administrasi sistem jaringan ASJ. Administrasi sistem jaringan adalah sebuah pekerjaan dari para administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dalam perusahaan besar, biasanya administrasi jaringan sangat dibutuhkan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri dari atas banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Kedua, disebut apa seseorang yang bertugas menangani administrasi sistem jaringan. Nah, yaitu network administrasi adalah salah satu profesi di bidang IT yang berperan penting dalam mengatur sebuah jaringan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, mereka harus memiliki pengetahuan mendasar mengenai jaringan dan mampu menginstal perangkat milik perusahaan atau organisasi. Nah, tanpa pengetahuan mendasar, mereka tidak ada gunanya. Mereka tidak ada apa-apa dalam profesi di bidang IT. Kemudian itu ada administrator bertanggung jawab atas keamanan dan jaringan untuk menetapkan IP alamat ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Menetapkan memberikan alamat IP subnet administrator kontrol atas personil yang terhubung ke subnet. Hal ini juga membantu untuk memastikan bahwa administrator mengetahui setiap sistem yang terhubung dan yang secara pribadi bertanggung jawab untuk sistem. Dan ada pun juga fungsi dan tugas administrator. Network adalah mengenal dan mengetahui secara dalam mengenai interkoneksi sistem, komputer, dan sumber daya yang ada dalam jaringan. Dan yang ketiga, ada pengertian secara singkat, yaitu ada beberapa pengertian singkat tentang administrasi sistem jaringan, diantaranya yaitu yang pertama, ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk mengenai jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu ada DHCP server. Nah, DHCP server ini adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut DHCP klien. Kemudian ada pengertian secara singkat yaitu tentang DNS server. Yang ini, DNS server, Domain Name System atau biasa disebut dengan DNS, adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Tanpa DNS, Anda harus mengetikkan IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Dan yang keempat, yaitu remote server. Remote server merupakan suatu server yang biasa diakses untuk bagian proses lain tanpa harus membuka koneksi yang terpisah langsung, maupun itu berbeda. Untuk SQL server ini akan mengatur komunikasi yaitu antara server dengan cara menggunakan RPC SQL. Dengan demikian, maka remote inilah yang akan mengajukan permintaan pada stored producer pada bagian remote server. Dan yang terakhir yaitu ada FTP server.
File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Dan yang terakhir ada mail server. Mail transfer agent atau lebih dikenal dengan mail server merupakan salah satu komponen penting pada server internet. Memilih sebagian pria sangatlah sulit karena setiap orang memiliki kebutuhan dan pertimbangan yang berbeda-beda. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.